Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la nabiyya ba'dah. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنه معرفة kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala Asy-Syahid. Asy-Syahid adalah nama Allah yang ke-51. Asy-Syahid yang berarti menyaksikan. Apabila kita sudah meyakini dan memahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Asy-Syahid, menyaksikan, memperhatikan semua aktivitas atau kegiatan kita, maka akan timbul dalam hati kita sifat wara', yakni berhati-hati pada tiap keadaan, karena selalu merasa bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan kita. Maka dari itu kita hendaknya dituntut agar berhati-hati atau wara'. Yang pertama, wara' terhadap ilmu, dan yang kedua wara' pada ibadah, dan yang ketiga wara' dalam kedudukan, dan yang keempat wara' pada harta, yang kelima wara' pada makanan dan minuman, berhati-hati, yang keenam wara' pada pakaian dan kendaraan, dan yang ketujuh wara' di dalam kita berusaha. Karena bagaimanapun semua aktivitas yang kita lakukan adalah akan kita pertanggungjawabkan. Di sini wara' dalam usaha. Nah, berhati-hatilah kita dalam mencari nafkah untuk keperluan kita dalam keseharian kita. Maka dari itu bertakwalah kepada Allah dan baik-baiklah dalam menuntut rezeki. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram, dan berhati-hatilah dengan yang syubhat. Nah, karena dalam berusaha tidak lepas dari 4 golongan. Yang pertama, bahwa yakin rezeki datang dari Allah dan dari usaha. Nah, kelompok ini disebut namanya kelompok yang musyrikin, bahwa yakin rezeki datang dari Allah juga dari usaha. Padahal semua rezeki, wa ma bikum min ni'matin minallah, semua daripada Allah. Usaha itu hanya sekedar pelengkap saja, disebut namanya majas saja. Arti majas itu tidak memberi bekas, ya. Jadi semua rezeki kita sudah ditentukan dan semua sudah dipastikan, cuman usaha ini melengkapi aja. Nah, jadi kalau orang meyakini rezeki datang dari Allah dan dari usaha, ini kelompok musyrikin. Lalu kelompok yang kedua, yakin bahwa rezeki datang dari Allah, bukan dari usaha. Tapi orang ini masih ragu-ragu apakah Allah memberi atau tidak. Nah, ini golongan orang munafik, tidak yakin dia. Ya, tidak yakin. Jadi kita yakin bahwa Allah yang memberi rezeki. Nah, diyakinkan dalam hati. Bagaimanapun orang yang dalam keadaan emergensi saja masih ada rezekinya.
Walaupun tidak bisa lewat mulut, lewat hidung masih ada rezekinya. Apalagi kita yang masih sehat, ya. Cuman tugas kita itu mencari, bukan meminta, mencari rezeki, berusaha, tetapi tetap semua Allah yang menentukan. Jadi jangan sampai ada keraguan-raguan dalam hal rezeki. Sudah Allah jamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Yakin ya. Nah, jangan sampai kita pertama golongan musyrikin, yang kedua golongan munafik. Yang ketiga, yakin bahwa rezeki datang dari Allah. Usaha hanya sebab saja, ya. Dan Allah mampu memberi tanpa usaha. Allah mampu memberi tanpa usaha. Namun ini maksiat dengan usahanya. Ya, lalu dia seenak-enak dalam berusahanya, mau yang halal, mau yang haram, macam-macam. Ini golongan orang-orang mukmin, beriman dia, cuman fasik. Fasik itu artinya melakukan dosa. Percaya aja nya. Cuman ini ada sabaran, ya. Ndak sabar, pengen cepat, sugih, pengen cepat, lalu dengan berbagai macam cara. Nah, ini golongan mukmin tapi fasik. Nah, lalu macam-macam main mengaji sana mengaji sini lah kasugih. Jadi ngaji tuyul, ngaji babi ngepet, apalagi pian nih paham. Yang keempat, yakin bahwa rezeki datang dari Allah. Usaha hanya sebab belaka, sebab aja. Ya. Dan ia menunaikan hak-hak usahanya. Ya tadi dia berusaha, tetap ikhtiarnya dilengkapi apa macam, ya. Nah, setelah lengkap baru dia pasrah. Kan dalam istilahnya kita perencana, pelaksana, penentu Allah. Nah, jadi golongan yang keempat ini menjalankan usahanya betul-betul mengharap Allah. Dia hanya sekedar untuk sebab aja. Nah, ini golongan orang-orang mukmin yang khalis, yang benar-benar bersih. Bersih apanya? Bersih hatinya. Ya, walaupun ini hasil karyanya, tetap dia kembali kepada Allah. Karena maksimal usahanya begini. Ya, salah satu contoh, usaha apa aja sudah mentoklah tuh di situ. Tinggal bagaimana dan sebagainya, semua kembali kepada Allah. Nah, ini orang-orang yang benar-benar sudah mukmin, dia khalis lagi bersih hatinya. Berusaha dengan usaha yang haram atau usaha yang menjadi perantara orang untuk maksiat kepada Allah. Dia punya usaha tapi usahanya haram, atau usahanya ini bisa menjadikan orang maksiat, bisa menjadikan orang kada baik. Ya. Jadi sesuatu usahanya bisa bikin orang tidak baik, ya. Saya kita kiaskan apa nanti itu. Nah, atau hal-hal yang dilarang agama. Nah, ini bisa menggugurkan warak dia. Artinya kalau orang itu berusaha yang benar, yang baik, dan juga usahanya ini bisa menjadikan orang itu jadi baik. Contoh, kalau dia jualan baju yang menutup aurat, nah sedikit banyaknya dia juga membantu orang yang mungkin dulu bisa memamerkan aurat. Ketika dia belanja di tokonya menjadi tertutuplah auratnya. Ini salah satu juga usahanya baik, dan ketika orang itu membeli baju pun jadi baik. Lalu kok ya apa guru nang berjualan nang sarabai di sarabai itu paham? Itu terserah lagi sudah. Ya. Jadi kalau kita berusaha berjualan nang bagus, ya obat, usahanya bagus. Lalu dengan obat orang sehat. Nah, itu kan istilahnya usaha kita baik. Hasil dari usaha kita itu walaupun dia nukar menjadi baik.
Nah, itu namanya usahanya sudah barokah, menjadi orang itu baik. Ada juga usaha, dia usahanya baik, tapi ketika digunakan tidak baik. Bama orang tuh menjual barang, nyata sudah maling nukar atau menjual linggis, pasti digunakannya yang kurang bagus ya. Lalu yang kedelapan, wara dalam bertutur kata. Tadi yang ketujuh, wara dalam usaha. Sekarang wara dalam bertutur kata. Wara dalam bepandir, hati-hati. Sidin kada hakun bepandir kalau pina tersinggung orang. Sidin kada hakun bepandir kalau pina enggak enak orang. Jadi mendingan meneng, mendingan diam. Kata Imam Haris Al-Muhasibi berkata, wara dalam bertutur kata lebih sulit dari wara pada masalah harta. Paling ngalih dalam urusan bepandir nih. Kalau dalam urusan harta apa macam itu masih bisa kita menghindar. Tapi kalau wara dalam bertutur kata ini ngalih betul. Makanya orang-orang soleh untuk menjaga itu mereka tidak mau ngomong. Ya, kita kalau ketemu guru sekumpul mana pernah mendengar sini bepandir. Ya, apalagi arwah guru bangir, jarang ngomong. Ya, karena kayak kita pandir terus sampai orang berwirid aja pandir. Kada habis pandir apa? Kadang dipandir apa? Di masjid pandir juga. Orang azan pandir terus ya. Nah, jadi kalau kita hendak wara dalam bertutur ini kata Imam Haris Al-Muhasibi berat betul ketimbang wara pada harta. Tapi kalau orang-orang itu memang menjaga dirinya, dia akan bisa. Makanya as-sumtu ma'rudatul lisyaitan. Diam itu adalah benteng daripada gangguan setan. Diam di sini maknanya bepandir, cuman yang bermanfaat. Apa kata Imam Ghazali, jika engkau hendak warak dalam berkata-kata, kurangi bergaul. Itu sudah pasti. Ada mungkin sorangan pandir terus, itu bahaya ya nih. Bawa ke atmah husada aja lagi kamu. Jadi ujar Imam Ghazali, kalau kita hendak mengurangi bepandir, kurangi bergaul. Nah, makanya kita di masjid ini salah satu melatih diri kita untuk tidak banyak berbicara. Salah satunya, jadi ketika sudah masuk ke masjid, tahiyatul masjid, niat i'tikaf, dah perbanyak zikir, baca Quran, salawat apa macam dan sebagainya. Apalagi waktu antara maghrib dengan isya, ya jangan sama sekali dibawa bepandiran. Aku aja kulir bulik ke rumah, kena kada tabrik lagi isya ke sini. Jurang apa? Kami di masjid terus ya, mau untungnya jurang pen di masjid. Nah, apa digawe? Bekesahan ya bang, bongol bener kan manusia gitu. Kira tadi sembahyang qadaan kah? Baca Quran kah antara maghrib isya ya, maksud kada balik ke rumah ya Allah, dikira kayak itu sekalinya Allahu Akbar. Padahal sudah jelas hadisnya, man i'takafa bainal maghrib wal isya. Makanya sampai kita tuh dimakruhkan betul tidur antara maghrib isya, itu makruh banget. Jangan dibiasakan guring antara maghrib isya. Ulun kada guring, guru aja betunduk aja. Padahal imam nyaringnya sudah subhanallah subhanallah, sini belakang mantap benar ya. Ya, maghrib isya itu makruh betul tidur dan sangat dianjurkan betul beramalan. Amun ada majlis taklim, alhamdulillah. Kalau ada majlis taklim berarti sudah menjaga lisan kita, dengarkan ilmu, dengarkan Quran, dengarkan hadis. Nah, kalau umpama gurunya kada ada, nah kita gawe apa? Man i'takafa bainal maghrib wal isya. Barang siapa yang beriktikaf, arti beriktikaf bertahan, berdiam. Arti berdiam, jangan bepandir, maksudnya beribadah. Kami beriktikaf juga wajar.
Bukan beriktikaf, sini bertikap. Tahu bertikap? Lengket. Oh, kisahan apa-apa kadang dikisahkan. Orangnya pakai mukena, bertasbih, tasbih di tangan. Berhunjuran lagi sini berdua. Nah, apa dikisahkan, rugi kita ya. Padahal sudah jelas al haditsu fil masjid ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Bepandir di masjid. Nah, berarti bepandir kan umum ya. Lelaki kah bini ke siapa kah? Bepandir di masjid ya'kulul hasanat, memakan kebaikan kita. Sayangnya beribadah jauh-jauh dari rumah, berjalan ke sini sampai bepandiran sidin kama takulun narul hatab, seperti api memakan kayu bakar. Amun disampaikan ini gurunya menyinggung kami ya, menyinggung apa seorang pandir terus. Ya. Nah, jadi ujar Imam Ghazali, amun kita hendak mengurangi daripada omong yang tidak bermanfaat atau tidak ngomong, kurangi bergaul. Banyak bergaul bisa membawa kepada maksiat mulut. Bilanya kita bakawanan, orang banyak bakawanan, pasti hendak bapandir ngomong. Seperti apa? Gibah pasti sudah kurang menjadi kisahkan. Mengada-ngada dan dusta pasti sudah, bila banyak pandir itu. Tapi ada waktunya kita bicara santai, ngobrol ya. Tapi kalau sudah di masjid usahakan jangan, ibadah aja. Jadi bila sudah maghrib isya ada kegiatan apa, bayar qadaan ka apa, ka baca Quran, ka berzikir sampai isya. Banallahu taala qasraini fil jannah, maka orang itu akan dibangunkan 2 istana di dalam surga. Siapa? Orang yang beriktikaf antara maghrib dengan isya. Jadi cara melatih kita, melatih diri kita, usahakan maghrib isya lah contohnya, jangan bepandir, berzikir ke apa. Bila ada hendak membawa bepandir dihiga, amun pian baca Quran masih dibawa bepandir. Amun pian berzikir masih juga di bawah bandir, apa bawa sembahyang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Anak berpandir berdiri pulang pian, sembahyang pulang 2 rakaat. Sudah assalamualaikum, anak berpandir berdiri pulang, sembahyang apa ya, sunat mutlak. Mau berapa ratus rakaat gak ada yang larang ya. Jadi ingat itu ya. Amun sudah di masjid barang kita kada berpandir, amun sudah di luar pandir terus di masjid barang jangan berpandir. Nah, itu namanya warak pada bertutur. Ya berat betul. Ya warak pada bertutur itu berat. Makanya orang-orang dulu banyak suka mengasingkan diri mereka, tidak mau bergaul supaya tidak banyak ngomong. Yang ke-9, warak pada apa yang didengar dan dilihat. Apa yang kita dengar disaksikan oleh Allah, dan apa yang kita lihat pun juga disaksikan oleh Allah. Jadi jangan sampai mendengar dan melihat sesuatu yang kurang baik. Makanya kalau kita melihat ya, seperti kita membaca Quran, baca dalail, baca burdah, baca habsi, usahakan melihat ketulisannya, karena melihat ini termasuk ibadah juga. Khamsun minal ibadah, ada 5 yang termasuk ibadah. An-nazru ilal Ka'bah, memandang Ka'bah, melihat Ka'bah ibadah. Yang kedua an-nazru ila Zamzam, memandang air Zamzam ibadah. Yang ketiga an-nazru ilal mushaf, melihat mushaf tulisan itu ibadah. Artinya menggunakan mata untuk ibadah. Yang keempat an-nazru ila wajhil walidain, memandang wajah kuitan orang tua ibadah. Memandang ada foto sidin ya. Makanya ulun pernah masuk ke kamar abah guru sekumpul, di kamar khalwat sidin itu cuman foto abah mama sidin, foto Datuk Kalampayan sama foto Said Amin Qutbi itu aja. Ini foto banyak, foto kuitan kada ada.
Padahal rumah itu warisan. Maksudnya kita bila memandang wajah kuitan, wajah orang tua, fotolah. Berarti ingat dengan jasa mereka. Ya. Nah, jadi memandang ya, pendengaran, penglihatan dijaga.